Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Perdana SPD, mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru UIN Antasari Banjarmasin, BES 2 tahun 2024. Hari ini akan melaksanakan kegiatan pembuatan video pembelajaran untuk uji kinerja. Demikian video perkenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali bertemu dengan pelajaran pendidikan agama Islam di kelas kita, kelas 6 tahun 2025. Nah, kita memasuki pelajaran yang baru yaitu indahnya ketetapan Allah untuk qada dan qadar. Itu termasuk rukun iman yang terakhir atau yang keenam. Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin ya arhamar rahimin. Amin. Kita membaca surah Al-Qadar. Akan dipimpin oleh ketua kelas. Mulai dari ta'awuz dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Selanjutnya mari kita berdiri bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, negeriku yang cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silahkan lihat ke papan tulis, ini ada video motivasi untuk kita hari ini. Bagaimana kita lihat dua orang santri yang sering pura-pura sakit, sedangkan di luar sana orang tuanya sedang mencangkul ngaduk semen bekerja. Nah, Bapak dan dulu Ahmad Nur Said, Desi Amelia, Maila, Muhammad Gani, Zahra Kaila Rahma, hadir semua. Buku sudah diletakkan di meja. Coba dilihat di samping, di bawah, apa masih ada sampah atau yang kotor. Sudah bersih semua. Oke. Kalau sudah, marilah kita mulai dengan pertanyaan, yaitu asesmen awal. Apa yang dimaksud dengan iman kepada qada dan qadar? Ada yang sudah membaca bukunya? Iman kepada qada dan percaya akan adanya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan sejak zaman dulu oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dilahirkan.
Nah, yang kedua, mengapa kita harus beriman kepada qada dan qadar? Agar kita dapat menerima segala ketentuan, ketetapan Allah yang diberikan kepada kita. Itu segala ketetapannya untuk kita di dunia. Kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud dengan qada? Ada di situ qada. Qada artinya apa macam takdir. Takdir ada berapa? Ada dua. Yang pertama takdir mubram. Yang kedua takdir mu'allaq. Percaya bahwa Allah telah menetapkan, telah menggariskan garis-garis kehidupan kita dari lahir sampai dengan ajal. Agar kita senantiasa bertawakal, selalu berusaha jadi untuk mendapatkan takdir yang terbaik bagi kita. Iman bermakna yaitu meyakini apa yang terjadi di dunia ini adalah merupakan kehendak dari Allah. Jadi tidak ada satu apapun yang lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang C, kita menjelaskan makna perbedaan qada dan qadar dan jenis-jenis takdir. Jadi nanti setelah pembelajaran ini kita dapat menjelaskan makna dari iman kepada qada dan qadar, kemudian perbedaan antara qada dan qadar tersebut dan beserta jenis-jenis takdirnya. Ada berapa tadi jenis takdir? Ada dua. Nah, segala sesuatu yang menjadi ketetapan Allah merupakan makna dari segala sesuatu yang menjadi ketetapan Allah. Apa itu namanya? Qada, qadar, atau takdir. Kemudian yang kedua, iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala adalah rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang ke-6. Rukun iman yang ke-6. Kalau yang kelima, iman kepada hari kemudian menjadi apa gitu. Ada pernah melihat? Ada pernah yang menyaksikan? Pasti ada. Karena siapapun yang berusaha, siapapun yang berdoa ingin mencapai hasil yang diinginkan, insya Allah Allah akan merubah takdirnya. Yang asalnya bukan siapa-siapa nanti akan berubah menjadi orang yang luar biasa. Jadi orang yang sukses. Nah, dengan pembelajaran ini setelah kita menyaksikan video nanti kemudian kita dengan benar dan menjelaskan apa bedanya qada dan qadar dengan benar. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Qamar ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan ukurannya, dengan qadarnya. Tepuk semangat dulu dipimpin oleh wakil ketua kelas. Silakan wakil ketua kelas kita tepuk semangat maju ke depan, yang lain berdiri. Ya. Sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, Islam, Islam. Ya, silakan duduk kembali. Qada menurut bahasa artinya hukum atau ketetapan atau ketentuan. Qada adalah ketentuan dan ketetapan Allah terhadap makhluknya sejak zaman azali. Apa itu zaman azali?
zaman sebelum diciptakannya manusia oleh Allah. Jadi qada disebut juga dengan sunnatullah atau ketetapan Allah. Kita sering mendengar sudah sunnatullah, jadi berarti itu artinya sudah ketetapan dari Allah sudah sebelum kita diciptakan. Ini si Said belum ada, si Sasa belum ada, Wawan belum ada, bahkan Nabi Adam belum ada, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala takdirnya, qadanya. Itu namanya ketetapan Allah, disebut juga dengan qada. Umur umur berapa dia kuliah, umur berapa dia dapat apa misalnya kan. Nah, itu sudah ada ketetapannya sebelum lahir. Contohnya, kemudian berdoa untuk mendapatkan takdir yang terbaik, supaya jangan kayak itu aja. Supaya jangan seperti biasa, harus lebih baik lagi. Nah, kemudian qadar artinya ketentuan atau ketetapan Allah terhadap makhluk yang sudah nyata terjadi. Nah, sudah terjadi misalnya ya ada orang miskin, itu sudah menjadi qadar dari Allah, sudah terjadi orangnya sudah kaya atau orangnya sudah miskin. Kemudian kesuksesan, orang yang sukses, misalnya sukses menjadi kepala desa, sukses menjadi bupati dan sebagainya, itu sudah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh lainnya adalah qadar. Nah, bagaimana kita menyikapinya kalau sudah mendapatkan takdir atau qadar tersebut? Kita harus menerima dengan ikhlas, harus sabar, harus yakin bahwa semuanya adalah sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang sudah terjadi itu sudah menjadi takdir bagi kita. Nah, kemudian selanjutnya kita menonton video sebentar. Ada dua video, pilih salah satu atau dua-duanya nih. Dua-duanya. Oke, kita lihat video yang pertama, link dari YouTube tentang qada dan qadar. Di sekolah Alif akan diadakan pada pertengahan bulan ini. Alif terpilih untuk mewakili kelasnya. Alif sangat risau sebab banyak persiapan perlu dibuat. Alif berjumpa dengan cikgunya di pejabat guru-guru untuk meminta tunjuk ajar. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi Alif. Cikgu, terima kasih pilih Alif untuk wakilkan kelas Alif. Tapi Alif risau cikgu. Risau kenapa? Alif belum tahu cerita apa yang akan dipilih. Oh, tidak apa Alif. Cikgu ada di sini untuk membantu. Cikgu akan buat jadual masa untuk Alif datang membuat latihan setiap hari di bilik khas sebelah pejabat cikgu ni. Baiklah cikgu, esok Alif mau ke perpustakaan untuk mencari cerita yang sesuai untuk pertandingan nanti. Esok cikgu jangankan Alif ke perpustakaan. Kita ni cari sama-sama insya-Allah. Keesokan harinya, Alif dan cikgu pun pergi ke perpustakaan di sekolah untuk mencari bahan. Alif mencari cerita yang sesuai dan terjumpa buku yang menarik mengenai kisah Arnab dan kura-kura, serta terdapat pengajaran yang baik. Kemudian, setelah hari pertandingan, Alif merasa gemetar dan juga yakin ia akan mendapat tempat juara. Di akhir pertandingan, keputusan pun diumumkan. Alif mendapat tempat ketiga. Alif merasa sangat sedih dan hampa. Alif, syukurlah Alif dapat tempat ketiga. Alhamdulillah, sudah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah artinya Alif kena redha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud redha dengan qada dan qadar cikgu? Maksudnya, menerima sesuatu hukum yang didatangkan Allah sama ada suka atau duka dengan hati yang tenang dan lapang,
Na'udzubillahi min dzalik. La ilaha illallah. Sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Apa-apapun, cikgu bangga dengan Alif. Alif bersungguh-sungguh berusaha. Alhamdulillah. Tahniah kerana mendapat tempat ketiga. Bah, mari Taketani keluar Alif. Ramai sudah orang balik. Terima kasih cikgu. Alhamdulillah. Selanjutnya Mudahnya duka ataupun bahagia senantiasa error lagi. Dan pulang lagi ya Pak Haji. Sabar. Ustaz, Sabar kan. Ayo Dan, siap-siap. dari tadi Zidan udah siap. Kebanyakan ngomong lu ya. Bang, error lagi? Ya Allah. Sabar Pak Haji, orang sabar disayang Allah. Jangan ngajarin ikan berenang. Tahu Pak Haji? Astagfirullahaladzim. Pak Haji, gimana ini Pak Haji? Pegangan. Lu lepas. Din, monitor Din. Ya Pak Haji. Ustaz, Zidan takut. Berdoa tolongin. Ya sudah. Sabar. Kita Pak Ustaz sudahin ya. Mestinya kalau komputer lu masih error, jangan kirim kita dulu. Tenang Pak. Tenang. Tenang. Lu kira gua kagak takut? Astagfirullah. Lu pikir gua kagak? Astagfirullahaladzim. Udah Dan. Udah Dan. Udah. Malah kita Kagak. Di balik musibah ternyata Allah sedang menyelamatkan kita dari musibah yang lain yang lebih besar. Makanya jangan buru-buru nyalain Ustaz Haji. Kok gue? Lu tuh yang nyalain. Pak Haji lah yang dari tadi ngomelin Ustaz Haji. Sudah. Yang penting kita semua selamat. Alhamdulillah. Maafin gue ya Din. Nah lu, jempol gue mana nih? Balikin jempol gue. Balikin. Ya Pak Haji. Ya Pak Haji. Sabar Pak Haji. Selalu berbaik sangka pada Allah. Ambil hikmahnya. Diam lu. Balikin. Nah, itu tadi 2 buah video yang menampilkan, yang menayangkan tentang hikmah-hikmah terjadinya qada dan qadar. Bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana kita berusaha apabila mendapatkan suatu kesuksesan atau kegagalan, itu semuanya ada hikmahnya. Nah, selanjutnya kita membagi kelompok. Kita bagi menjadi 2 kelompok secara acak. Iya. Sudah. Bapak akan pencet 3 kali. Jadi yang ketiga itulah kelompoknya. Kita lihat sama-sama. 1, 2, 3,
Nah, ini dia kelompoknya sudah keluar namanya tim tim 1 Zahra, Yasmin, Aulia, Maila, Hazijah, Sasa dan Rajasa. Kemudian tim 2 Said, Gani, Nopi, Saskia, Najwan, Salwa dan Amel. Silakan di sini kelompok 1, di sebelah sana kelompok 2. 5 atau 10 menit untuk melengkapi tulisan-tulisan tadi kalau ada yang belum menulis atau masih ada yang belum ada tulisannya sama sekali. Ya, silakan dilihat bukunya. Mana yang penting untuk kelompok 1 yang dibaca itu adalah makna iman kepada qada dan qadar. Kemudian kelompok 2 perbedaan qada dan qadar. Apa itu perbedaan qada dan qadar? Fokusnya di sini kelompok 2. Kalau kelompok 1 makna iman kepada qada dan qadar, yang kelompok 2 perbedaan qada dan qadar. Silakan Bapak beri waktu 5 menit dulu melengkapi catatannya. Silakan dibaca kemudian ditulis apa itu yang terkait makna iman kepada qada dan qadar. Kalau yang ini yang B itu masuk di kelompok 2. Kelompok 1 ini makna iman kepada qada dan qadar. Ada. Nanti disampaikan dengan kelompok sebelahnya, kelompok 2. Ya, qadar, takdir, mu'alaq, mubram. Nah, ini ada 2. Bagi 2 nih. Mubram itu apa? Mu'alaq itu apa? Menurut siapa itu? Menurut kamu? Ini menurut buku kayak apa? Ya kah? Coba. Lihat ya menurut buku tuh. Nih, di rangkumannya ada. Ada ditulis. Nah, sudah. Kalau ini contohnya kematian. Mana? Ya, ini kita disampaikan kelompok sebelah apa yang menurut Bu Hanpian penting untuk diketahui. Nah, pengertiannya, kemudian contohnya sudah belum? Contoh qadar kayak apa? Contoh qadar yang kayak apa? Kalau bahasa Inggrisnya namanya inside outside circle. Itu bahasa Inggrisnya inside outside circle. Ini apa yang ditulis itu sampaikan kena dengan kelompok sebelah. Apa yang didapat di video tadi, apa yang dilihat di buku, nah itu nanti yang disampaikan poin-poinnya. Mana yang dianggap penting untuk disampaikan kepada kelompok sebelah. Ya, bisa juga. Tulis ini saja pengertiannya. Itulah. Mubram sudah. Takdir mubram adalah takdir ya. Mubram mu'alaq. Nah. Ya, bawa buku muka. Ya. Ya, sudah cukup. Kita mulai saja.
Nah, silakan kelompok 1 dulu membentuk lingkaran. Pokoknya apa yang ditulis itu sudah yang disampaikan. Ya, kelompok 1 dulu, silakan. Bentuk lingkaran menghadap keluar. Atau bila bingung hadap ke dalam dulu, karena kalau sudah berbentuk lingkaran hanya balik kanan. Nah, balik kanan, hadap keluar. Ya. Lanjut kelompok kedua, silakan membentuk lingkaran. Sudah? Ya, semuanya siap. Hadap kiri. 1, 2, 3. Rohatil ajar tasdu wilayalil maulidi. Dan kelajuan. Kabarikum nuri abdu mimma ali ahmadi. Wabarikum nuri abdu mimma ali ahmadi. Wabarikum nuri abdu ya tasdu ilayalil maulidi wa barikum nuri abdu bima adi ahmadi. Jangan lupa tulis nama yang menyampaikan dari kelompok 2-nya siapa. Bentar, kita mendiskusikan tadi hasil dari kita melakukan kegiatan tukar-menukar informasi, itu namanya. Tadi itu namanya kegiatan tukar-menukar informasi. Jadi dari kelompok 1 menyampaikan kepada kelompok sebelahnya, dan begitu juga sebaliknya, informasi dengan siapa di situ sampaikan dengan yang menulis ini menyampaikan ini. Silakan dipilih salah satu yang menuliskan siapa, dan untuk menyampaikan presentasinya nanti di depan siapa. Untuk waktu diskusi, Bapak beri waktu 5 menit. Silakan. Hah? Digabungkan jadi satu. Hah? Waktunya masih 2 menit. Ya, waktunya sudah selesai. Kemudian Bapak mulai dari kelompok 1, silahkan untuk membacakan dari hasil yang tadi didiskusikan di kelompoknya. Silakan kelompok 2 dulu, siapa yang menjadi pembicaranya? Berdua boleh. Jadi 2 yaitu mubram dan mu'alaq. Dari kelompok 1, apa tadi yang disampaikan oleh kelompok 2? Oleh kelompok 2. Takdir terbagi 2 yaitu takdir mubram dan takdir mu'alaq. Takdir terbagi 2 yaitu takdir mubram dan takdir mu'alaq. Coba kelompok 2, takdir mubram adalah takdir apa?
Takdir mubram adalah takdir yang sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz, tidak ada pengurangan, penambahan atau pengubahan pada takdir ini. tidak bisa dirubah. Takdir mubram itu takdir yang sudah tetap. Misalnya kematian, misalnya rezeki, itu sudah ketetapan. Itu yang dinamakan takdir mubram. Nah, sekarang giliran kelompok 1. Silahkan untuk menyampaikan apa tadi hasil diskusinya. Qadar adalah hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan, sedangkan menurut istilah merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sejak zaman azali. Takdir merupakan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya. Istilah qadar merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kelompok 2, apa tadi yang disampaikan oleh Qada berarti hukum, ketentuan, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Sedangkan menurut istilah qada merupakan ketentuan atau ketetapan Allah terhadap makhluknya sejak zaman azali. 2 menanggapi dari kelompok 1. Kalau Bapak perhatikan tadi tidak ada yang mencatat mengenai ayat-ayat yang terkait dengan qada dan qadar. Semuanya sekian dan contoh-contohnya saja. Padahal tadi di dalam video ada beberapa ayat yang diperlihatkan. Surah Al-Bainah tadi dan beberapa surat yang lainnya. Berarti nanti ditambahkan lagi di catatannya situ bahwa ada beberapa ayat yaitu mengenai. Silakan bagi siapa yang akan membacakan kesimpulan tersebut. Bapak persilakan ke depan. Qada berarti hukum, ketentuan, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Sedangkan menurut istilah, qada merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sejak zaman azali. Qadar secara bahasa berarti kepastian, peraturan, dan ukuran. Sedangkan menurut istilah, qadar merupakan perwujudan dari qada atau ketetapan Allah yang telah terjadi pada makhluk dalam qadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Takdir merupakan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya. Takdir terbagi 2, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Sikap dan perbuatan yang harus kita miliki sebagai bentuk keyakinan terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ikhtiar, doa, tawakal, syukur, dan sabar. 6. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat banyak hikmah, antara lain meningkatkan ketakwaan, menumbuhkan sikap kerja keras, dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. 1 dan kelompok 2. Selanjutnya kita akan mengerjakan latihan soal atau mengerjakan soal yang ada di kuisis. Silahkan ambil HP-nya masing-masing. Dan sebelumnya buku serta catatan Bapak minta ditutup dulu. Kabur. Kalau kada masuk ke quizzes.com, masukkan kodenya tuh. Nih joinmyquiz.com. Bila kada mau, kalau scan-nya kada mau, masuk di joinmyquiz.com, kemudian ketik kode angkanya tuh.